Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Teman-teman UB TV yang berbahagia, selamat datang kembali di acara Mutiara Iman yang diadakan pada channel UB TV yang semoga selalu Allah berkahi ini. Perkenalkan, saya Fauzah Laili. Pada kali ini, insya Allah saya akan menemani teman-teman semua selama beberapa waktu ke depan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengingatkan diri saya sendiri dan teman-teman semua bahwa pentingnya menghidupkan hati di tengah kesibukan dunia ini. Dunia modern yang serba sibuk ini, seringkali kita merasa bahwa hidup kita seperti sebuah roda yang terus berputar tanpa henti, bangun di pagi hari, bekerja hingga larut malam, mengurus keluarga, memenuhi berbagai kewajiban sosial, hingga waktu untuk diri sendiri pun terasa sempit. Kesibukan dunia seolah menguasai kita, menjadikan hidup hanya seputar urusan duniawi tanpa sempat memikirkan akhirat. Namun, sadarkah kita bahwa di balik kesibukan ini ada hati yang perlahan mulai kering dan jauh dari ketenangan? Banyak dari kita merasa cemas, gelisah, dan kehilangan arah meskipun harta melimpah dan kehidupan tampak sukses. Mengapa demikian? Karena hati yang hidup bukanlah hati yang hanya dipenuhi urusan duniawi, melainkan hati yang selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, mari kita renungkan bersama bagaimana cara menghidupkan hati di tengah kesibukan dunia, agar tidak hanya jasad kita yang bekerja, tetapi juga jiwa kita tetap berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman UB TV, mari kita lanjutkan terkait pembahasan sebelumnya. Memahami hakikat dunia, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita perlu memahami bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan dunia akhirat adalah kehidupan yang kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam surah Al-Hadid ayat 20 terkait ketahuilah bahwa dunia ini hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, bermegah-megahan antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak-anak. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Ayat ini menjelaskan bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan hiasan yang fana. Segala kesibukan dan aktivitas yang kita jalani tidak akan pernah ada habisnya. Akan tetapi, kita perlu ingat bahwa semua itu hanyalah alat dan bukan tujuan. Tujuan sejati kita adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kesibukan mencari nafkah, membangun karir, atau mengurus keluarga memang penting, tetapi jangan sampai semua itu membuat kita lupa akan tugas utama kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah. Niatkan setiap aktivitas sebagai ibadah kepada Allah, sehingga kita tidak hanya sibuk mengejar dunia, tetapi juga meraih akhirat. Lalu, bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah? Meskipun aktivitas dunia tidak kita tinggalkan, yang pertama adalah menjaga kualitas sholat. Sholat adalah ibadah yang paling utama, yang agama yang harus kita tegakkan. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang pertama kali dihisab pada hari akhirat adalah sholat. Namun,
Di tengah kesibukan dunia, sholat seringkali menjadi kewajiban yang kita jalani dengan terburu-buru, tanpa khusyuk, dan sekedar formalitas. Padahal, sholat adalah sarana untuk menghidupkan hati dan menenangkan jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Luangkan waktu untuk memperbaiki kualitas sholat kita dan mulailah dengan memperbaiki wudhu, karena wudhu yang sempurna akan membawa kekhusyukan dalam sholat dan pahami makna bacaan sholat dan hadirkan hati saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang khusyuk akan menjadi sumber ketenangan dan cahaya dalam hidup kita. Setelah itu, yang kedua adalah bersyukur di setiap keadaan. Bersyukur adalah cara yang sangat efektif untuk menjaga ketenangan pikiran. Ketika kita fokus pada apa yang kita miliki, kita tidak akan terlalu terganggu oleh hal-hal yang tidak kita miliki atau masalah yang mungkin terjadi. Bersyukur juga menjadi salah satu cara menghidupkan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Namun, di tengah kesibukan, kita sering lupa untuk bersyukur. Kita sibuk mengejar apa yang belum kita miliki, hingga lupa menghargai nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Padahal, jika kita merenungkan sejenak, begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan, mulai dari kesehatan, keluarga, rezeki, maupun waktu. Marilah kita mencoba setiap hari meluangkan waktu untuk merenungkan 3 hal yang kita syukuri. Nikmat kecil yang kita sering abaikan seperti udara segar, matahari yang bersinar, atau sekedar waktu luang bersama keluarga adalah karunia yang luar biasa. Dengan bersyukur, hati kita akan menjadi lebih hidup dan tentram. Yang ketiga adalah memperbanyak zikir dan doa. Zikir adalah cara sederhana namun sangat ampuh untuk menghidupkan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dari surat ini menjelaskan bahwa di tengah kesibukan, luangkanlah waktu untuk berzikir. Tidak perlu waktu khusus, cukup di sela-sela aktivitas kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan la ilaha illallah kapan saja. Dengan zikir, hati kita akan tetap terhubung dengan Allah meskipun tubuh kita sibuk dengan aktivitas duniawi. Teman-teman UB TV yang berbahagia, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana cara kita menghidupkan hati di tengah kesibukan dunia ini. Yang keempat adalah membaca dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk hidup yang Allah turunkan sebagai cahaya bagi hati manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dari surat ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran meskipun hanya beberapa ayat setiap hari akan memberikan kita ketenangan hati yang luar biasa. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, bukan sekedar bacaan. Amalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari agar hati kita selalu hidup dan penuh cahaya iman. Yang terakhir adalah berbuat baik dan bersedekah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis At-Tirmizi yang artinya,
Sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Dengan bersedekah, kita akan merasakan kebahagiaan karena bisa membantu orang lain. Sedekah tidak selalu berupa harta, tetapi juga bisa berupa senyuman, waktu, atau tenaga. Selain 5 hal yang telah saya sebutkan tadi, niat menjadi langkah dasar kita. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis At-Tirmizi yang artinya, sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Dari hadis ini menyatakan bahwa niat adalah kunci dalam setiap amal. Jika kita meniatkan pekerjaan duniawi sebagai sarana untuk beribadah, maka aktivitas itu pun akan bernilai pahala. Misalnya, bekerja untuk menafkahi keluarga dengan niat mencari keridhaan Allah adalah ibadah, meskipun terlihat sebagai aktivitas duniawi. Begitu pula mengurus keluarga dengan kasih sayang, mendidik anak, atau bahkan beristirahat untuk menjaga kesehatan tubuh dapat bernilai pahala jika diniatkan karena Allah. Oleh karena itu, niatkan setiap aktivitas ibadah kita kepada Allah, sehingga kita tidak hanya sibuk mengejar dunia, tetapi juga meraih akhirat. Dengan niat yang benar, kesibukan dunia tidak akan memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Teman-teman yang dirahmati Allah, menghidupkan hati di tengah kesibukan dunia memang tidak mudah, tetapi juga bukan hal yang mustahil. Dengan mengingat Allah, menjaga sholat, bersyukur, berzikir, membaca Al-Quran, dan berbagi kepada sesama, kita bisa meraih ketenangan jiwa. Semoga kita bisa senantiasa diberi kekuatan untuk menghidupkan hati dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk mengatasi setiap ujian yang kita hadapi. Semoga kita semua dapat menjaga ketenangan hati dengan senantiasa mengingat Allah dan terus berusaha menjadi hamba yang tawakal dan bersyukur. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah selalu membimbing langkah kita di jalannya dan memberikan ketenangan dalam hati kita dan memudahkan segala urusan kita. Amin, Allahumma amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.